Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pernahkah kita merenung di tengah hiruk-pikuk kesibukan dunia, apa sesungguhnya benteng terakhir yang memisahkan kita dari kehampaan abadi? Apa yang menjadi tiang penyangga yang jika roboh maka runtuhlah seluruh bangunan keimanan kita? Jawabannya terletak pada satu ibadah yang paling utama yang diwajibkan langsung tanpa perantara, bahkan di malam Isra Miraj. Ia adalah sholat, sebuah perjanjian suci yang kita ikrarkan 5 kali dalam sehari. Namun sungguh ironi, ia juga menjadi penyakit mematikan yang kian menggerogoti umat, meninggalkan sholat. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan sholat? Secara terminologi, ia adalah tarkus sholah, sebuah kelalaian besar yang melampaui dosa-dosa materi lainnya. Sholat dalam Islam adalah imanuddin, yang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeda antara seorang hamba dengan kekafiran adalah sholat. Sholat bukan sekadar gerakan fisik, melainkan dialog vertikal seseorang hamba dengan penciptanya. Sholat bukan sekadar gerakan fisik, melainkan dialog vertikal seorang hamba dengan penciptanya. Ketika seseorang meninggalkannya, apalagi secara sengaja, ia telah melakukan pengkhianatan paling keji terhadap janji la ilaha illallah yang ia ucapkan. Peringatan dari Allah dan Rasul-Nya mengenai perkara ini sangatlah tegas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ayat 4-5. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ayat ini tidak hanya ditunjukkan kepada yang meninggalkan salat, tetapi bahkan kepada yang mengerjakannya namun dalam keadaan lalai, apalagi yang meninggalkannya secara total. Meninggalkan salat membawa kerusakan masif di 2 dimensi, yaitu dunia dan akhirat. Di dunia, ia merusak ketenangan jiwa, ia menanggalkan keberkahan hidup. Kita melihat orang-orang yang mengejar dunia tanpa henti, namun hatinya selalu gelisah. Rezeki terasa sempit dan masalah seolah tak berujung. Itu adalah musibah rohani yang mengancam kebahagiaan dan keselamatan akal budi, karena ia telah memutuskan satu-satunya tali penghubung dengan sumber kedamaian. Di akhirat, meninggalkan sholat adalah dosa besar yang terancam. Sholat adalah perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya, dan apabila rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalannya. Bayangkan, di padang mahsyar yang terik, saat setiap orang mencari perlindungan, hisab pertama yang dipertanyakan adalah tiang agama kita. Jika tiang itu sudah roboh, bagaimana mungkin bangunan amal yang lain dapat berdiri? Bagaimana kita membangun benteng diri yang kokoh agar terhindar dari kehinaan meninggalkan sholat? Jawabannya harus kita temukan kembali pada akidah dan kesadaran dari diri kita. Pertama, perkuat ihsan. Sholat terjadi karena lemahnya kesadaran akan pengawasan Allah. Oleh karena itu, sadarilah bahwa saat kita sholat, kita sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Ubah paradigma bahwa sholat adalah kewajiban yang memberatkan, menjadi kebutuhan untuk menenangkan jiwa. Kedua, lawan sifat malas. Pintu meninggalkan sholat terbuka lebar karena sifat malas dan gaya hidup yang mengutamakan kenyamanan sesaat. Begitu azan berkumandang, segera penuhi panggilan itu. Segala urusan dunia dapat menunggu. Panggilan Allah harus diutamakan. Belajarlah untuk mengosongkan hati dan urusan dunia sejenak. 3. Cari lingkungan yang mendukung. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang meremehkan sholat, kita akan ikut terpengaruh. Jadikan dirimu pelopor sholat berjamaah. Lingkungan yang baik adalah obat yang paling ampuh. Saudaraku, mari kita jadikan diri ini sebagai pribadi yang berintegritas terhadap janji keimanan kita. Sholat adalah bekal kita, investasi terbaik kita di hadapan Allah. Jangan biarkan 5 waktu yang singkat ini menjadi penyesalan abadi. Demikianlah perbincangan kita mengenai dampak dan cara
menghindari kelalaian sholat. Menurut perspektif akidah dan akhlak, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa kembali kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibn Hanbal, orang yang meninggalkan solat dihukum sebagai kafir.